Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayu Aprianto dengan NIM 20121435. Saya berasal dari jurusan S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang partisi disk. Definisi dari partisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dinding pemisah atau sekat. Sama halnya dengan melakukan partisi di storage atau di hard disk atau SSD, maka kita sama seperti memberi sekat-sekat atau membuat ruang-ruang tertentu dengan fungsi dan tujuan tertentu pada storage tersebut. Misalnya, kita memiliki sebuah storage dengan kapasitas 1 terabyte. Kita membaginya menjadi 4 partisi. Satu partisi untuk sistem, seperti halnya misalnya di Windows, kita menggunakan sistem operasi Windows misalnya, maka secara otomatis kita memiliki satu partisi utama, yaitu partisi C untuk menyimpan file-file sistem tersebut. Lalu misalnya kita ingin membuat partisi baru dengan nama misalnya tugas untuk menyimpan data-data yang berupa tugas. Lalu misalnya kita membuat partisi lagi untuk misalnya khusus data untuk game misalnya. Lalu kita membuat partisi baru lagi dengan tujuan untuk menyimpan data misalnya musik. Nah, dalam partisi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, saat kita membuat partisi, tentunya kita harus tahu dulu apa tujuan kita membuat partisi, berapa besar, dan berapa partisi yang akan kita buat. Lalu kita bahas tentang kelebihan dari partisi. Yang pertama yaitu memudahkan kita untuk memanajemen data. Sebenarnya, manajemen data juga bisa kita lakukan dengan membuat sebuah folder khusus. Namun, ada beberapa perbedaan antara kita membuat folder khusus dan kita membuat satu partisi. Jika diibaratkan dalam sebuah ruangan, folder khusus yang kita buat dan partisi yang kita buat, folder khusus merupakan sebuah lemari untuk menyimpan data. Sedangkan jika kita membuat partisi baru, maka itu ibaratnya sebuah ruangan yang kita gunakan untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya jika kita ibaratkan sebuah rumah, maka kita misalnya memiliki satu ruang khusus untuk ruang tamu. Dan juga misalnya satu ruang khusus untuk kamar tidur. Tentunya dua hal ini fungsinya berbeda. Sama halnya dengan membuat partisi, misalnya kita memiliki partisi D, partisi C, dan partisi E misalnya. Itu kita buat untuk tujuan yang khusus. Sebenarnya tidak juga. Ini juga bisa tergantung kita yang melakukan bagaimana. Misalnya di partisi C, kita juga menyimpan data-data di situ, misalnya data tugas juga kita simpan di situ. Namun, dengan menyimpan banyak data yang berbeda-beda di satu ruangan, itu juga menimbulkan beberapa resiko. Di mana, misalnya, kita mengalami satu masalah. Misalnya, ada satu folder yang terkena virus. Maka, kemungkinan yang hilang, data kita yang hilang adalah satu partisi tersebut. Namun, berbeda halnya jika kita menyimpan data-data tersebut sesuai dengan misalnya partisi-partisi yang kita buat. Itu memudahkan kita untuk mengurangi resiko kehilangan data, seperti yang saya tuliskan di poin kedua. Yang selanjutnya, kelebihan dari partisi yaitu mempercepat pencarian data pada hard disk. Di sini juga terdapat beberapa
perbedaan ya kalau kita menggunakan storage disk dengan hard disk atau SSD. Jika di storage berupa hard disk, maka kita dapat mempercepat pencarian data yang kita cari jika kita melakukan partisi-partisi itu tadi. Namun, jika kita menggunakan SSD, maka tidak akan terjadi perubahan kecepatan dalam kita mengakses atau mencari data. Karena perbedaan hard disk dan SSD ini terletak pada cara kerjanya, di mana hard disk menggunakan piringan, sementara SSD sudah menggunakan elektrik. Di mana misalnya kita menyimpan data di SSD, maka data itu sudah bisa diakses dengan cepat. Berbeda dengan halnya hard disk, data yang kita simpan, maka jika kita ingin mencarinya, hard disk tersebut harus memutar piringan tersebut untuk mengakses datanya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari melakukan partisi. Misalnya, kita mempunyai sebuah storage dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Kita partisi dengan jumlah yang cukup banyak. Misal, kita punya storage dengan kapasitas 120 GB, mau kita buat menjadi 4 partisi misalnya. Dengan menggunakan storage yang hanya berkapasitas 240 GB, maka partisi yang kita buat, jika kita mengasumsikan partisi yang akan dibuat itu sama besar, maka setiap partisi hanya bisa dibuat dengan besaran 60 GB. Sementara misalnya kita punya data yang besarnya 70 GB dan storage kita memiliki free space, benarnya ruang kosong yang jika dijumlahkan setiap partisinya itu lebih besar dari 70 GB. Nah, dengan kasus demikian, maka data yang kita punya, yang ingin kita simpan itu tidak bisa kita simpan di sebuah storage karena kita sudah membaginya dengan beberapa partisi. Untuk itu, perlu dilakukannya perhitungan dan juga penentuan tujuan yang tepat agar partisi ini dilakukan dengan efektif. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana cara mempartisi atau membuat sekat-sekat ini tadi. Yang pertama bisa kita lakukan adalah membuka start, lalu kita ketikkan disk management, lalu akan muncul create and format hard disk partition. Langsung kita enter saja. Maka di sini akan tampil partisi yang kita buat. Misalnya di sini ada 2 storage yang saya pasang. Di sini ada partisi C di mana ini berisi sistem. Misalnya ini ingin kita buat partisi. Kita bisa klik kanan, string volume. Kita tunggu beberapa saat. Maka kita akan diminta untuk memasukkan besaran partisi yang akan kita buat dalam satuan megabyte. Misalnya kita membuat partisi ini berukuran 10 GB. Maka kita memasukkan di sini ukurannya tidak 10.000 MB, tapi 10.240 MB. Kenapa demikian? Ini karena terjadi perbedaan sistem konversi antara storage yang dibuat oleh produsen dan juga sistem pembacaan storage oleh Windows. Di mana hal ini sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Lalu setelah kita memasukkan besaran partisi yang akan kita buat, langsung saja kita klik string. Setelah itu akan muncul unallocated space. Untuk mengaktifkan unallocated space ini, maka kita bisa klik kanan dan memilih new simple volume. Maka akan muncul seperti ini, lalu kita klik next saja, next.
dan kita akan diminta untuk memilih draft letter dan juga nama folder. Maksud saya nama partisi. Yang pertama kita pilih dulu draft letternya. Saya di sini memilih Z. Next. Di dalam volume label ini bisa kita masukkan nama sesuai keinginan kita. Misal di sini saya memasukkan coba. Lalu finish. Maka akan ada satu partisi baru bernama coba. Mengapa kita perlu melakukan partisi? Seandainya misalnya kita memasukkan data di partisi tersebut, dan ternyata data ini mengandung beberapa virus misalnya, maka kita akan kerepotan kalau misalnya kita hanya memiliki satu partisi saja, yaitu partisi C. Jika itu terjadi, maka kita harus melakukan format. Misalnya sudah tidak bisa diselamatkan begitu ya, kita bisa melakukan format. Namun dengan membeda-bedakan atau membuat sekat pemisah sesuai dengan tujuan tertentu, jika terjadi suatu masalah dalam partisi tertentu, maka yang kemungkinan yang bisa kita selamatkan adalah partisi-partisi lain seperti C, D, E, dan E. Namun berbeda halnya jika kita tidak melakukan partisi ini tadi. Misalnya di sini ada virus misalnya, kita harus mengharuskan kita melakukan format misalnya. Maka yang terjadi adalah jika kita tidak melakukan partisi, maka seluruh file yang ada di hanya satu partisi saja itu akan hilang. Berbeda halnya dengan yang kita lakukan tadi. Maka file data atau file yang kita masukkan yang hilang hanya di satu partisi tertentu saja. Mungkin sekian saja pembahasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.